berkat dan perlindungan dan tuntunan tangan Tuhan. Kami serahkan semuanya ini di dalam nama Yesus, penebus dosa kami. Amin. Dengar ya Tuhan, dengar ya Tuhan, dengar doa kami dan beri damai-Mu. Hidup yang sehat dan hidup yang berbahagia tentunya merupakan keinginan dari semua kita yang hadir di tempat ini. Khususnya di tengah masa pandemik seperti ini, kesehatan merupakan hal yang paling menjadi prioritas utama bagi setiap orang. Dan pada saat ini kita sangat bersyukur dan bersuka cita karena kita akan mendengarkan tips kesehatan dari Dr. Charles Suot, di mana Dr. Charles Suot adalah Direktur dari Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Dan sungguh luar biasa di tengah kesibukan beliau mau berbagi bersama dengan kita bagaimana mendapatkan kesehatan dengan pola hidup sehat alami. Dan hari ini kita akan belajar tentang minum air, ya. Tentunya kita semua pengen tahu bagaimana minum air ini bisa membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Baik, saat ini mari kita sama-sama mendengarkan tips kesehatan yang akan dibawakan oleh Dr. Charles Suot. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur oleh karena masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan ini sekalipun kita berada di tengah-tengah wabah pandemi yang belum berakhir. Pada saat ini saya rindu untuk membawakan pelajaran kesehatan yang berjudul "Minumlah sebelum Anda dilarang minum". Ini adalah statement yang cukup unik, yang sangat berhubungan dengan air putih. Jadi saat ini saya rindu menyampaikan pelajaran yang sederhana tetapi sangat penting bagi kita tentang air putih. Ini ada sebuah kasus. Tuan S, umur 59 tahun. Tuan S ini sudah 3 tahun menjalani cuci darah. Karena memang dokter telah mendiagnosa Tuan S ini mengalami gagal ginjal kronik. Ginjalnya sudah rusak. Jadi setiap minggu 2 kali dia datang ke rumah sakit di ruang hemodialisa untuk dilakukan cuci darah. Satu ketika Tuan S ini berkunjung ke rumah kakaknya dan dia melihat ada beberapa botol air minum yang ada di atas meja. Saat itu dia sangat haus karena memang siang hari dan waktu itu adalah musim panas. Dan dia juga saat itu berjalan kaki. Dia sangat haus. Sehingga pada waktu dia melihat ada beberapa botol air minum yang ada di atas meja, dia betul-betul ingin untuk minum. Dia bertanya pada kakaknya, apakah itu air mineral? Dan kakaknya menjawab, ya, itu adalah air mineral. Kemudian kakaknya berkata, kalau kau mau minum, silakan minum. Tapi ingat, jumlahnya secukupnya. Karena memang kakaknya tahu dia sudah menjalani cuci darah dan jumlah air yang harus dia minum sudah dibatasi. Kakaknya tahu. Nah, setelah Tuan S ini minum secukupnya, rasa hausnya tidak hilang pada waktu itu. Tapi kakaknya sudah katakan, sudah melarang dia untuk minum lagi karena sudah cukup. Tetapi pada saat kakaknya ke dapur, cepat-cepat, sembunyi-sembunyi dia minum air tersebut lagi. Dan pada waktu dia pulang ke rumah, pada sore itu, Tuan S ini
mengalami sesak nafas. Dia dibawa lari ke IGD rumah sakit, dan kemudian karena dia pasien cuci darah rutin, dokter ginjalnya dihubungi, dan dokter katakan dia harus dilakukan cuci darah sito atau cuci darah darurat. Nah, sambil menunggu persiapan Tuan S ini untuk dilakukan cuci darah, dia mengalami perburukan dan akhirnya dimasukkan ke ICU. Nah, proses cuci darah dilakukan di ICU. Sayangnya Tuan S ini tidak dapat tertolong lagi dan akhirnya dinyatakan meninggal. Bapak Ibu, ini adalah satu peristiwa kisah tragis. Kalau kita lihat menganalisa kasus ini, setiap pasien cuci darah dia memang sudah dibatasi jumlah air minum. Biasanya diukur, diatur dengan menggunakan rumus jumlah urin atau kencing selama 24 jam ditambah dengan air yang bisa keluar melalui keringat, melalui saluran pencernaan pada waktu BAB, dan melalui saluran nafas. Rata-rata 400 atau 500 cc. Nah, kalau kita lihat analisa kasus Tuan S ini, ternyata urinnya itu kurang lebih 200 cc dalam satu hari. Itu berarti total yang bisa diminum oleh Tuan S ini adalah 400 tambah 200, kurang lebih 600 cc atau kurang lebih 2 gelas. Tetapi Tuan S ini minum lebih dari 600 cc. Sehingga akhirnya air yang harusnya bisa keluar tidak bisa keluar lagi, masuk ke paru-paru, menimbulkan sesak berat dan akhirnya meninggal. Peristiwa ini kisah tragis, kisah yang sangat menyedihkan. Kenapa? Karena meninggal penyebabnya adalah kelebihan air putih. Sangat ironis, meninggal karena air putih, kelebihan air minum. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat 6, firman Tuhan katakan, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ayat ini memberikan sebuah informasi yang sangat penting, bahwa air adalah lambang kehidupan. Air membawa kehidupan. Setiap kita minum air putih, itu menyegarkan tubuh kita, memberikan kehidupan. Tetapi ironisnya kasus yang terjadi, yang saya baru sampaikan, meninggal dengan air putih. Apa problemnya? Kasus tersebut menunjukkan bahwa air putih telah menjadi malapetaka dalam hidup Tuan S. Kenapa? Karena Tuan S ini telah didiagnosa mengalami gagal ginjal kronik yang harus dilakukan cuci darah. Bapak Ibu, ya pendengar yang sangat dikasihi oleh Tuhan, gagal ginjal kronik, ginjal tidak bisa lagi membuang air, sisa-sisa metabolisme tubuh, sehingga air minum itu harus dibatasi. Ya. Maka statement judul pelajaran pada saat ini yang sudah saya sampaikan, minumlah air sebelum Anda dilarang minum. Ini pelajaran yang sangat-sangat sederhana tapi sangat penting. Minumlah air putih yang banyak sebelum Anda dilarang minum karena mengalami gagal ginjal kronik. Sebenarnya pertanyaannya adalah, seberapa pentingkah air terhadap kesehatan ginjal kita? Sekali lagi pertanyaannya adalah, seberapa pentingkah air terhadap kesehatan ginjal kita? Saya mau sampaikan dua alasan yang sangat penting. Yang pertama adalah, ini adalah gambar ginjal yang Tuhan ciptakan luar biasa indahnya. Ya, Tuhan menciptakan organ-organ tubuh termasuk ginjal. Sangat-sangat indah. Nah, secara anatomi ketika ginjal ini dibelah, ya, dibagi dua,
maka kita akan melihat gambar ginjal ini persis seperti saringan. Karena memang salah satu fungsi utama daripada ginjal adalah menyaring darah dan membuang zat-zat sisa metabolisme tubuh yang tidak digunakan lagi oleh tubuh. Dibuang melalui ginjal dalam bentuk air kencing atau air seni. Jadi persis seperti saringan kalau kita lihat ginjal ini, ya. Nah, kalau itu seperti saringan, kita ambil contoh saringan biasanya ibu-ibu. Kalau memasak atau mengayak sesuatu menggunakan saringan, maka di pori-pori saringan itu, lubang-lubang kecil saringan itu, biasanya ada endapan-endapan, ada sisa-sisa. Pertanyaannya bagaimana membersihkan endapan-endapan ini? Maka pasti seorang ibu, dia akan mencuci di air yang mengalir. Jadi untuk membersihkan saringan ini, harus menggunakan air yang mengalir sehingga saringan ini menjadi bersih. Kalau ginjal ini seperti saringan, sama seperti contoh yang saya ambil tadi, maka untuk membersihkan ginjal ini dari zat-zat, dari endapan-endapan zat yang tidak digunakan tubuh untuk dibuang keluar, maka ginjal ini, saringan ini harus dicuci dengan air putih. Itulah betapa penting air yang kita minum itu. Kalau kita tidak minum air yang cukup, maka otomatis saringan ini tidak akan menjadi bersih. Saringan ini akan penuh dengan endapan-endapan. Ini contoh kasus yang terjadi. Endapan-endapan kristal-kristal oleh karena jarang dibersihkan dengan air minum yang cukup, maka ginjal ini akan dipenuhi dengan kristal-kristal batu. Kalau dia kristal itu menyatu membentuk batu-batu ginjal. Dan tentunya kalau kita lihat gambar ini dengan kondisi seperti ini, bagaimana ginjal bisa berfungsi dengan baik? Maka tentu akan merusak ginjal. Kenapa? Karena masalah pencuciannya tidak baik. Nah, ini contoh yang lain ya, batu-batu ginjal dalam bentuk yang berbeda. Lihat ginjal yang sudah dipenuhi dengan endapan-endapan kristal atau batu ginjal karena tidak dicuci dengan air minum yang cukup. Betapa pentingnya air minum ini. Kristal-kristal tadi dibersihkan oleh air putih. Kalau tidak, dia akan menjadi batu. Nah, ketika terjadi batu, dua hal bisa terjadi. Pertama, karena ini adalah benda asing, maka mudah terjadi infeksi pada batu tersebut. Infeksi ginjal. Yang kedua, batu tersebut atau kristal bahkan bisa merusak sel-sel ginjal yang kita kenal dengan nefron. Jadi, kristal atau batu itu bisa menyebabkan infeksi, bisa juga merusak sel secara langsung, dan akhirnya fungsi ginjal menurun, terjadilah apa yang disebut dengan gagal ginjal kronik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, air putih sama seperti seorang ibu membersihkan saringan dengan air mengalir. Begitu juga kita membersihkan ginjal kita dengan air putih yang harus kita minum dalam jumlah yang cukup. Ya, dalam jumlah yang cukup. Yang kedua, betapa penting air putih terhadap kesehatan ginjal kita. Kita lihat dari sel ginjal yang saya sebutkan tadi yang dikenal dengan nefron. Ini adalah gambar yang sangat cantik yang Tuhan ciptakan sel ginjal kita. Luar biasa sel ginjal kita ini. Nah, jumlah kurang lebih sel ginjal yang Tuhan ciptakan. Manusia dewasa kurang lebih ada 1,3 juta sel ginjal atau nefron. 1,3 juta. Dalam 1 tahun, dari sisi umur, peningkatan umur, kurang lebih 13.000 sel ginjal mati. Karena usia, karena umur, dalam 1 tahun. Jadi dalam 10 tahun, 1 dekade, kurang lebih 130.000 sel-sel ginjal kita mati karena usia, karena umur. Ya. Kalau kita kaitkan dengan fungsi ginjal, artinya dalam 10 tahun hanya karena peningkatan umur, fungsi ginjal kita menurun kurang lebih 10%. Ya, 10%.
Nah, kalau kita lihat dari sisi tingkat penurunan fungsi ginjal, melihat kecepatan saringan ginjal yang disebut normal kalau dia lebih dari 120 mililiter per menit per 1,73 meter pangkat 3. Itu normal, kecepatan saringannya. Nah, ada banyak orang yang sudah mengalami gangguan ginjal, kerusakan penurunan fungsi ginjal yang tidak diketahui, hanya diketahui biasanya pada stadium 3, paling sering 4, yang sudah menimbulkan gejala karena stadium 1 sampai 3 biasanya belum menimbulkan gejala. Nah, pada stadium yang kelima inilah yang kita kenal dengan gagal ginjal terminal, yang harus dilakukan cuci darah 2 kali minimal dalam seminggu. Dan kita lihat dari ginjal normal tadi, dari tingkat penurunan 1, 2, 3, 4, 5, dia mengerut sudah sampai pada derajat 5 dan tidak akan bisa kembali normal secara medis. Sel-sel ginjal. Kalau sel ginjal atau nefron yang Tuhan ciptakan luar biasa ini kekurangan air, sama seperti sel-sel kulit. Itulah sebabnya orang yang kurang minum air putih, kenapa cepat tua? Karena banyak sel-sel kulit yang mengalami kematian. Demikian juga dengan ginjal. Dia akan mengerut dan kemudian mengalami kematian karena sel ini yang Tuhan ciptakan, nefron ini, sangat membutuhkan air. Kalau dia mulai kekurangan air, sebenarnya dia sementara berteriak, tapi kita tidak dengar saja teriakannya. Dia sementara mengalami proses kematian. Kita bisa bayangkan kalau setiap hari kita kurang minum air, berapa banyak sel lagi yang mati. Tadi saya sudah sampaikan, sel-sel banyak yang mati karena bertambahnya usia. Ditambah lagi kekurangan minum air putih, semakin banyak sel lagi yang mati, sehingga fungsi ginjal akan semakin menurun. Maka, minum air yang cukup, minum air putih yang cukup, akan menjaga sel-sel ginjal kita tetap sehat. Saya bisa simpulkan 2 hal yang sangat penting. Kenapa air putih itu sangat penting untuk kesehatan ginjal? Karena kalau kita kurang minum air putih, dapat terjadi kristal atau batu ginjal yang menyebabkan infeksi atau merusak sel ginjal secara langsung. Dan yang kedua, kalau kita kurang minum air putih, sel itu bisa mengerut dan kemudian akhirnya mengalami kematian, sehingga menyebabkan semakin banyak sel-sel ginjal yang mati, fungsi ginjal menurun, terjadilah gagal ginjal kronik. Pada saat didiagnosa gagal ginjal kronik dan harus dilakukan cuci darah, otomatis air minum akan dilarang, akan diatur jumlah secukupnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, maka pesan yang sangat penting, yang sederhana, saya ulangi kembali dari judul ini. Minumlah air putih yang cukup setiap hari sebelum Anda dilarang minum karena mengalami gangguan ginjal. Mengapa air putih? Pertanyaannya, mengapa air putih? Syarat air minum sudah ditentukan, sudah diatur. Ya, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 492 sudah sangat jelas bahwa syarat air minum yang harus kita minum harus memenuhi syarat fisik, kimia, mikrobiologi, dan radioaktif. Tetapi memang yang paling banyak yang digunakan adalah fisik, kimia, dan mikrobiologi. Syarat fisik, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, total zat padat terlarut, yang dikenal dengan menggunakan KMD. KMD ini kadar maksimal yang diperbolehkan zat padat terlarut dari air yang kita minum 500 mg per liter. Dan tingkat kekeruhannya maksimalnya adalah 5 NTU. Ini adalah syarat fisik. Jadi kalau dari syarat fisik saja, kalau tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, sudah pasti ini adalah air bening. Air bening tidak cukup dilihat total zat padat terlarut dan kemudian kekeruhannya. Ini syarat fisik. Selain syarat fisik, syarat kimia juga harus penting. pH-nya harus benar, antara 6,5 sampai 8,5. Jadi lebih bersifat basa untuk air minum. Kemudian kadar aluminium yang diperbolehkan maksimal 0,2, kloride 250,
tembaga 2, amonia 1,5, sulfat, besi, dan masih banyak lagi yang lain syarat kimia yang harus dipenuhi. Sehingga Bapak Ibu, saya titipkan bahwa kalau kita minum menggunakan air isi ulang, syaratnya air isi ulang itu dia harus ada pemeriksaan laboratorium rutin. Syarat salah satunya adalah syarat kimia. Pastikan bahwa tempat di mana kita mengambil air isi ulang betul-betul syaratnya terpenuhi. Kemudian yang ketiga adalah syarat mikrobiologi, di mana yang jadi dasar adalah bakteri E. coli atau fecal coli, ya, fecal coli dalam 100 ml air. Inilah syaratnya. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, air putih saja belum tentu sehat, apalagi air berwarna. Bagaimana kita mencuci ginjal kita dengan air berwarna? Yang boleh mencuci ginjal kita menjadi bersih adalah air putih. Tapi air putih saja belum tentu sehat. Harus memenuhi syarat air minum. Maka pesan ini menjadi lengkap seperti ini. Minumlah air putih yang memenuhi syarat air minum sebelum Anda dilarang minum karena mengalami gagal ginjal kronik. Sekali lagi, pesan yang boleh dibawa pulang dan tolong kita praktekkan bersama. Minumlah air putih yang memenuhi syarat air minum, tentu dengan jumlah yang cukup, sebelum Anda dilarang minum karena mengalami gagal ginjal kronik. Kiranya Tuhan memberkati kita. Biarlah tips kesehatan ini membuat kita semakin sehat, khususnya menjaga ginjal kita tetap sehat. Tuhan memberkati. Shalom, jika saudara belum menerima undangan ibadah melalui WhatsApp, saudara boleh menghubungi WA 0878 00 123457. Sekali lagi,